itu masih niche banget sih untuk DJ live ini tuh di Indonesia lebih tepatnya tuh masih niche banget. Kenapa sih K-pop bisa besar banget ya? Karena pemerintahnya memberikan segala ruang gitu untuk di film, di musik. Sedangkan di Indonesia nggak begitu. Gitu ya. Sayang banget menurut aku karena kita tuh punya talent-talent yang keren-keren, jago-jago yang nggak kelihatan. Aku sih berharap Pak Ganjar sih bisa ya mendukung aku. Halo, balik lagi bareng gua DJ Doni di Ngomel, ngobrol rame lucu. Kali ini gua kedatangan satu wanita cantik dan relate banget sama gua. Karena profesi gua dulu DJ, ini nggak jauh dari DJ. Karena kalau nggak ada dia, DJ itu nggak ada. Seorang produser lagu, langsung aja kita kenalan yo. Mbak Elga, apa kabar? Baik, terima kasih sudah diundang ke sini. Terima kasih udah diundang ke sini. Lagi sibuk apa Mbak Elga? Banyak nih sibuknya, Apa tapi itu? di industri musik sih. Musik. Tetap di industri musik. Jadi basicnya Mbak Elga apa nih? Kok bisa jadi ke industri musik tuh sepertinya dulunya tuh apa? Jadi dulunya itu aku anak band sebenarnya. Band? Anak band ya, anak band. Tapi kan udah tua ya, udah nggak ada yang mau ngeband lagi sama aku. Jadi ya udah, jadinya aku ke arah electronic music. Megang apa di band dulu? Apa Gitar drum, sama bass. Gitar apa sound? Lebih ke gitar sama bass. Gitar sama bass. Kabel enggak sih. Kabel enggak. Kebetulan enggak sih. Gitu. Terus emang dari kuliah atau gimana? Aku ngeband dari SD. Astagfirullahaladzim. Kok Dari SD? astagfirullah, kaget banget. Lama amat SD udah megang bass. Gua cuma Baru bisa megang main gitar, megang gitar. Baru bisa main gitar SMA, SD udah bisa Jadi main gitar. prom night waktu SD aku main gitar. Ini gitu. SD-nya di mana udah prom night? Gila juga. SD ada prom night di mana, Bos? Ada beneran, SD ada mana di dulu? Asworbi dulu. Di mana itu Di SD? Asworbi tuh di Bidakara. Oh, Bidakara. Udah ada prom night? Udah ada prom Tahun night. berapa itu? Waduh, jangan ngomongin tahunnya. Prom night guys, gila. Nah terus semenjak dari situ bisa main gitar? Bisa main gitar. SMP? Diajarin sama keluarga aku, kebetulan musisi juga. Bukan musisi sih, kayak suka main musik. Kita punya band satu keluarga. Ya udah, abis itu aku kayak mau pamer aja sih, pamer skill gitu ke temen-temen. Kan ada cowok yang aku suka waktu SD. Waduh. Ya kan, jadi kayak pamer, aku bisa main gitar gitu. Oke, dari situ SMA berlanjut, kuliah. SMP aku juga punya band SMP band di ya. sekolah, terus SMA punya band juga, kuliah juga punya band, abis itu bubar. Bubar. Jangan-jangan Mbak Aku yang Elga bermasalah ini ya? enggak. Dulu yang ini ya, personel band ini ya? Apa tuh? Apa ya namanya? Lupa. yang bareng sama Sigit Wardana itu siapa bandnya? Gue lupa, Best Jam, bukan ya? Bukan ya? Kan tahun 90-an banget itu, bukan ya? Yang megang bass itu? Iya sayangnya bukan. Adon maksudnya. Adon vokalnya. Oh iya, Adon vokal ya. Iya. Bukan. Oh, bukan ya, Sayangnya bukan. Basisnya Best Jam bukan ya? Bukan, untungnya bukan. Oh, bukan. Jadi SMA masih ngeband nggak? Masih ngeband, band Setelah SMA. itu bubar? Setelah kuliah. Kuliah di mana Mbak? Di Unpad. Unpad, Bandung, Universitas Pajajaran, iya. Ngambil apa? Jurusan apa? Komunikasi. Oh, anak komunikasi, pantas ngomongnya jago. Masa sih? Nah, terus bisa jadi ke industri musik elektronik ya? Iya, musik ya? elektronik. Aku itu awalnya karena itu kan, aku nggak punya temen ngeband lagi kan. Rata-rata temenku udah nikah, udah punya anak, udah kesibuk. Ya udah, aku akhirnya belajar aja sendiri lewat YouTube gitu. Belajar YouTube. Belajar lewat YouTube. Kenapa nggak ikut temen nikah juga? Hah? Kenapa nggak ikut temen yang nikah juga biar ada temennya? Kan nggak ngeband nanti jadinya kan masih pengen ngeband. Oke. Gitu, jadi ya udah akhirnya aku belajar dari YouTube. Awalnya aku belajar pakai Logic Pro. Logic Pro, tahu kan tahu Logic Pro. Ya belajar dari situ, terus ya udah berproduksi sendiri. Terus kebetulan dapet project-project kecil gitu, kayak misalnya aku bikinin buat agency gitu kan, bikinin jingle apa kayak gitu-gitu. Oh, bisa bikinin juga dong buat ini, buat program ngomel. Boleh. Biar ada jingle yang keren kan? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Udah berapa lama sih jadi produser Mbak? Aku dari 2019 sih, yang benar seriusnya ya, dari 2019, tapi belajarnya dari 2017. Otodidak atau kursus? Otodidak. Otodidak? Otodidak. Gila, hebat ya. Kan belajar dari YouTube, ya? sih. YouTube YouTube dan jendela dunia Udemy sih ya. gitu-gitu. Bisa ngapain aja ya? Hah? Nyari jodoh doang yang nggak bisa di YouTube ya? Tinder? Aku nggak main. Nggak main Tinder? Takut.
Kenapa? Random banget lagi. Takut kayak orangnya tahu-tahu aku diculik gimana? Aduh. Takut kan? Jadi cuma dari belajar itu aja, belajar di otodidak dari YouTube, Otodidak. terus bisa bikin Terus lagu. bisa bikin lagu. Tapi aku ngerasa pada saat itu kok kayaknya aku stuck ya di sini, dan aku ngerasa kayak aku kayak kurang kompeten dan nggak punya nama. Akhirnya aku masuk SEI Jakarta. SEI Jakarta. Oke. Aku ngambil course Electronic Music Production. Keren banget loh. Tuh. Nah dari situ mulailah aku punya istilahnya punya nama lah gitu, punya nama, dan kebetulan si SEI juga memberikan aku ruang-ruang aku untuk bisa ada nama gitu. Mereka kayak misalnya bikin acara, aku yang perform kayak gitu. Jenis musiknya apa Mbak? Aku sih sebenarnya campuran ya. Aku main acid, aku main house, techno. Lebih condong kemana? Lebih condong ke acid house. Acid House. Acid house. Acid house, Yang ya? wing Iya. ngasih kan wing. Lebih situ ya. Kenapa tertarik ke situ? Kan pusing itu. Buat aku tuh kayak bisa joget Beda, tipis gitu loh, enak kan kayaknya. Pernah nggak mencoba kolaborasi antara musik etnik atau budaya Indonesia ke industri musik elektronik ini? Aku pernah bikinin waktu itu buat teman aku. Dia minta ada gamelannya. Jadi dia elektronik, genre-nya deep house lah ya aku bilang. Terus dia minta masukin gamelan. Gak masuk, nggak dapat, nggak tahu kenapa. Aku yang kurang jago apa gimana, tapi nggak pas karena dia mostly di vokal soalnya. Jadi waktu itu ya project itu gagal lah kayak gitu. Nah, tuh udah ada project apa aja selama ini? Projectnya biasanya bantuin teman untuk produce, terus ya itu bikin jingle buat agensi-agensi, terus mostly sih buat teman sih. Kayak bantuin dia nge-take, aku bantuin mixing, mastering kayak gitu. Lumayan nggak cuannya? Lumayan. Kali mastering berapa? Ini boleh Di-spill dong. disebut? Boleh, nggak apa-apa. Di-spill ya. Oke. Aku sebenarnya rate-nya masih kecil sih karena aku nggak punya studio yang bagus, tapi di atas 20 juta lah. aku masih bisa dan nggak punya studio bagus 20 juta lagi. Ini gelo ini. Iya, Beneran. iya, begitu. Ngeri banget industri kreatif nih ya. Menghasilkan Sebenarnya ya. asal tahu Gokil ya. jalurnya sih. Masalahnya itu di jalur sih. Terus denger-denger katanya lagi ngerjain project baru. Betul. Project apa? Jadi aku itu bikin yang namanya Zanderos. Apa Zanderos? Zanderos. Jadi itu acaranya kita bikin acara, kita kayak IO dan DJ kolektif. Sebenarnya aku tuh mengusung ini tuh karena aku kan mainnya DJ live performer pakai Ableton ya. Jadi bukan DJ, kalau gue dulu kan nge-DJ. Gue DJ itu 10 tahun, bukannya pengen malah gue jadi ngomong enggak. Iya, Jadi nggak apa-apa. dulu gue DJ 10 tahun, gue nge-DJ itu ada lagu ya gue mainin. Nah, kalau lo gimana? Kalau aku biasanya ada dua. Satu, aku udah bikin lagunya di rumah, tinggal aku fill in aja, pakai synthesizer, Oke. tambah mixer, tambah drum machine, atau memang aku bikin on the fly. Kayak misalnya aku udah bikinin satu melodi, terus aku ngerasa aduh kayaknya kurang pumping nih, tambahin drumnya Tampil manual on the fly. pada saat live itu. Pada saat live. Enggak, ya susah sih sebenarnya. Dulu sih ada sih band yang bukan band ya, maksudnya DJ, bukan DJ juga, produser yang nge-DJ tuh live gitu. Gue sempat ngeliat konsernya di Jakarta, bukan konser juga sih, dia datang ke klub, gue nonton. Itu kalau nggak salah namanya Bokasit. Oh, itu favorit aku. Keren banget. Iya. Itu juara sih dia. Ah. Ya gitu, tapi ya gitu masih niche banget sih untuk DJ live ini tuh di Indonesia lebih tepatnya tuh masih niche banget. Makanya kenapa aku bikin Zanderos, karena aku pengen mengusung DJ live yang nggak kedengeran. Nggak kedengeran karena satu nggak ada panggungnya. Yang kedua memang setupnya ribet kan. Dia bawa laptop, dia bawa synthesizer, drum machine, dan mixer dan segala macam, dan nggak ada venue yang mau menampung itu. Karena satu keribetannya adalah harus punya soundman sendiri, harus punya kru sendiri. Kosnya gitu. gede ya? Kosnya gede gitu. Dan kenapa sih venue tuh nggak mau gitu membantu? Padahal keren loh live itu. Sedangkan di luar negeri tuh udah lagi hype-hype-nya banget. Nah di Indonesia kan pasarnya belum ada nih gitu dan mereka juga belum paham.
Betul. Itu dia aku pengen mengedukasi bahwa kayak kita bisa loh experiencing music seperti konser bentuknya. Jadi kayak live. Jadi kamu bisa nonton nggak cuma play lagu kemudian di mixing aja enggak, tapi kamu bisa ngeliat mereka sambil main piano, mereka bisa sambil main drum machine gitu, sambil drum pad. Bang ngomong gitu saya tersinggung. Oh sorry banget, ini zaman udah Karena berubah. saya cuma main gitu aja dulu. Aku tahu, tapi uangnya banyak dong. Cuma gitu doang, Terus uangnya banyak dong. yang lagi dari musik yang Mbak tekunin ini ada nggak sih artis-artis yang top di Indonesia? Belum ada. Artisnya mah banyak banget. Boleh disebut namanya? Boleh. Boleh, salah satunya tuh yang memperbesar live set itu satunya guru aku di SIA namanya Lawrence. Terus ada tahu Randy Niji. Dia itu bikin Indomodular dan dia tuh bikin namanya Random Brothers. Itu top banget, dia kayak bikin modular, live set modular, terus udah gitu musiknya juga keren banget, beda banget. Jadi modular itu kayak keluar dari keluar dari teori musik gitu loh, kayak menikmatinya tuh beda banget, itu keren banget sih. Dan ya itu lagi-lagi dikit banget panggungnya, sayang sekali. Tapi mereka berhasil main di Pesta Pora kemarin. Mengapa semuanya jadi serba-salah, begitu serba-salah? Mengapa selalu aku yang kalah, semuanya salah? Main di Pesta Pora ya? Iya, main di Pesta Pora. Rame yang maksudnya antusiasnya gimana? Antusiasnya keren banget karena mereka pinternya collab sama rapper. Nah, kayak itu gitu. loh maksud gue tadi, kenapa nggak Mbak nyoba itu collab sama anak-anak koplo gitu, apa nggak masuk genrenya? Sebenarnya mungkin bisa-bisa aja ya, tapi ya aku belum ketemu komunitasnya aja sih. Aku kan masih baby gitu. Baby tapi 20 juta penghasilannya gimana? Boba baby. Ada aja Boba baby. Ya maksudnya aku masih kecil belum punya nama gitu. Nah ini kan yang Mbak tekunin ini kan masuk ke dalam industri kreatif nih. Ya. Kira-kira menurut Mbak dari pemimpin atau tokoh-tokoh saat ini siapa sih yang mendukung industri kreatif? Tokoh-tokoh ya? Saat ini. Aku belum melihat sebenarnya ya, di industri aku ya, electronic music. Kayaknya karena gini, kalau aku boleh jujur, electronic music itu kan stigmanya agak buruk ya. Kayak apalagi perempuan, aku kayak, kalau lo nge-DJ itu berarti lo cewek murahan gitu. Iya nggak sih? Enggak juga sih. Tapi banyak yang gitu kayak. 3 nih masuknya. Terus gimana? Masih dihitung. Ya jadi kayak banyak banget capnya adalah kamu tuh kalau DJ perempuan tuh pasti murahan, pasti ngerokok, pasti minum, and then yang lain-lain. Padahal enggak ya? Iya sih. Tapi bener sih. Tapi maksudnya itu yang membuat kita tuh jadi keblok gitu loh. Keblok sama siapa? Keblok sama misalnya pemerintah gitu ya, nggak ngundang DJ kah gitu untuk acaranya. Acara pemerintah kemarin ngundang DJ kok. Masa sih kok nggak diundang ya? Waduh, mungkin genrenya beda kali ya. Oke. Mungkin boleh gitu namaku diusung gitu kan. Gitu ya, DJ perempuan gitu. DJ perempuan nggak seksi kok. Iya, nggak perlu seksi soalnya. Bahaya. Iya betul. Kayak gitu. Gue pikir dia jawabnya enggak, tadi rupanya iya. Iya aku kan jujur. Iya. Tapi di Pesta Pora kemarin sempat sukses ya? Sukses banget genre itu. Musik yang genre musik di cross di cross banget itu keren banget sih. Aku proud banget sama Indomodular. Keren banget. Dan aku juga akan collab sama mereka gitu. Karena kita beda kolektif DJ kan. Jadi kita akan collab next event. Karena bulan ini Zanderos tuh akan tour di Bali di 5 klub. 5 klub di Bali. 5 klub di Bali. Dan bawa alat-alat semua tuh. Itu dia, ribetnya repot banget. Repotnya itu ya, baggage-nya ekstranya banyak ya. Kedepannya harapan Mbak seperti apa untuk pemerintah? Untuk pemerintah kayaknya aku tuh pengen sih lebih di-support, lebih di-highlight lagi electronic music. Karena kalau misalnya boleh nggak sih aku banding-bandingin sama negara lain? Boleh dong. Oh boleh ya, oke. Kayak misalnya dibandingin sama Berlin, Amsterdam. Mereka tuh pemerintahnya tuh benar-benar memberikan ruang, memberikan venue, memberikan perizinan untuk bikin acara music festival segede-gedenya untuk electronic music gitu. Sama nggak cuma pemerintah sih, venue-nya juga gitu kayak suka pelit banget gitu untuk
rising DJ gitu tuh kayak pelit banget. Tempat, masa sih? Selama bayar biasanya pemerintah mau aja sih. Ya tapi dibayarnya kecil banget gitu, kayak. Maksudnya kalian gitu? Iya, Oh. performanya itu dibayar. Kan biasanya kan harus ada Kecil. IO-nya dulu, IO bikin acara, kalian dibayar sama IO-nya, IO-nya bikin dapat penghasilan dari kan tiket begitu. Iya, tapi nggak dibantu gitu. Nggak disupport. Nggak disupport. Gue sih setuju sebenarnya ya, kayak pemerintah tuh mensupport industri kreatif di bidang musik ya. Ya banget, Tapi banget. memang harus diwadahi, nggak bisa apa namanya, nggak bisa dilepas gitu aja. Iya, karena kayak kalau- K-pop itu kan bisa terkenal karena disupport sama pemerintah. That's it, itu dia. Makanya kayak, kenapa sih K-pop bisa besar banget ya? Karena pemerintahnya memberikan segala ruang gitu. Untuk di film, di musik. Sedangkan di Indonesia nggak begitu. Gitu ya. Sayang banget menurut aku. Karena kita tuh punya talent-talent yang keren-keren, jago-jago yang nggak kelihatan. Nah, dari- kurang exposure Nah, gitu. menurut lo dari capres yang ada saat ini yang dukung, Oke. yang dukung industri kreatif, dukung anak band, dukung DJ gitu siapa kira-kira? Aku sih berharap Pak Ganjar sih bisa ya mendukung aku. Dari capres kemarin yang nonton Pesta Pora siapa kira-kira? Ada Pak nggak? Ganjar kan? Yang lain nggak ada ya? Nggak ada Nah, Pak berarti dia Ganjar. dukung sebenarnya. Itulah, semoga Pak Ganjar abis ini bisa mendukung acara Zanderos ya Pak ya. Dia malah jualan di sini kacau. Iya nih. tolong dong, boleh dong Iya. gitu. Oke, sebelum penutup, kata-kata hari ini dari lo sebagai anak industri kreatif di bidang musik. Buat teman-teman industri kreatif, kayak gua ngeliat lo semua tuh suka nggak pede, padahal lo punya skill, lo maju aja, lo harus punya banyak koneksi, lo harus pede aja. Sebenarnya kalau punya salah-salah nggak masalah, yang penting lo pede, itu aja. Oke, thank you Mbak Elga. Thank you. Bye. Thank you. Bye.